Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, rekan-rekan di Oman, di Abu Dhabi dan di tempat-tempat yang lainnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya, dan kita membahas tentang permasalahan Nur Muhammad, ya, masalah Nur Muhammad. Apa sih hakikat dari Nur Muhammad? Ya, karena kita tahu permasalahan ini berkaitan dengan masalah akidah, ya. Sebagian orang meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW diciptakan sebelum yang lainnya, ya. Bahkan ada yang mengatakan Nur Muhammad berasal dari Nur Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan ada yang berpendapat bahwasanya Nur Muhammad adalah qadim, azali, ya, dan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang tersebar di tengah-tengah kaum sufiyah yang ekstrim. Nanti kita akan bacakan pernyataan-pernyataan mereka, pernyataan orang-orang dianggap ulama sufiyah di tanah air, ya, di tanah air, tentang masalah Nur Muhammad, yang pemahaman ini berasal dari suatu hadis yang palsu, ya, dan kita tahu di antara ciri ahlul bidah adalah berdalil dengan hadis palsu untuk membangun akidah mereka. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang siapa sih yang pertama kali meletakkan akidah tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad ini telah dijelaskan oleh Dr. Said Agil Siraj dalam risalah disertasi beliau, S3 beliau, Silatullah bil Kaun, tentang keterkaitan Allah dengan alam semesta dalam perspektif orang-orang kaum tasawuf, orang sufiyah. Beliau menjelaskan ketika membahas tentang masalah Al-Hallaj, ya. Al-Hallaj dalam kitabnya Tawasin menjelaskan bahwasanya Nur Muhammad adalah qadim. Cahaya Muhammad adalah qadim, dan ini dia yang pertama kali membawa akidah Nur Muhammad menurut Dr. Said Agil Siraj. Siapakah Al-Hallaj? Al-Hallaj adalah seorang tokoh sufiyah yang berkeyakinan tentang hululiyah. Hululiyah itu dia meyakini bahwasanya Allah bersatu dengan dirinya. Allah bersatu dengan dirinya, dan dia lahir pada tahun 244 Hijriah. Dan disebut dalam biografinya asalnya dia adalah seorang yang soleh, bahkan hafal Quran di masa muda, belasan tahun beliau sudah hafal Quran, tapi kemudian beliau belajar sufiyah dan akhirnya menyimpang, dan akhirnya merasa bahwasanya Allah bersatu dengan dirinya. Namanya adalah Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj. Di awal ketika beliau berdakwah, Al-Hallaj ini dia berbicara tentang masalah hati, ya. Masalah hati, tentang hal-hal yang pelik yang berkaitan dengan masalah hati, sehingga dikatakan beliau diberi julukan dengan Al-Hallaj. Al-Hallaj itu dari halaj, artinya Al-Hallaj itu aslinya adalah seorang yang tukang melepaskan kapas dari kulitnya, ya. Kapas dilepaskan dari kulitnya namanya Al-Hallaj. Orang yang kerjanya seperti itu, melepaskan kapas dari kulitnya untuk dipintal, itu namanya Al-Hallaj. Seakan-akan dia melepaskan hati dari kotoran-kotorannya. Artinya dia orang yang perhatian tentang masalah hati, sehingga dia diberi julukan dengan Al-Hallaj. Namanya adalah Al-Husain bin Mansur, namun diberi julukan dengan Al-Hallaj. Sampai kesesatan yang semakin bertambah, sampai dia mengaku dirinya adalah Tuhan. Dia mengatakan Anal-Haq, ya. Subhani, dia bukan orang subhanallah, dia mengatakan Subhani, maha suci aku. Karena dia merasa Allah bersatu dengan dirinya. Al-Hulul, ya. Ini beda dengan wahdatul wujud. Ini sudah kita jelaskan dalam pembahasan lebih detail perbedaan antara wahdatul wujud dengan al-hululiyah dan yang lainnya ketika kita membahas tentang sufiyah. Tapi dia memiliki akidah al-hulul. Al-hulul yaitu Allah menempati makhluk. Allah menempati makhluk. Sampai dia memiliki karamat-karamat, ya. Makanya banyak yang mengikuti dia karena dia memiliki karamat-karamat. Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala ketika menjelaskan tentang biografi Al-Hallaj, disebutkan Al-Hallaj datang berdakwah di Baghdad, di banyak kota, dan dia mengatakan kepada mereka, apa yang kalian minta akan aku kabulkan. Apa yang kalian minta akan aku kabulkan. Disebut oleh salah seorang dari para hadirin
berkata, "Wahai Al-Hallaj, aku ingin makan buah ini, makan buah apel." Ketika itu bukan musim apel ya. Mungkin bukan musimnya, tapi dia bilang, "Saya ingin makan buah apel." Maka Al-Hallaj bilang, "Sebentar." Kemudian dia letak ke tangannya di udara, tiba-tiba ada apel di tangannya. Kemudian dia kasih orang tersebut. Tiba-tiba ada apel. Dia kasih ke orang tersebut. Ketika orang tersebut yang minta apel mau makan, dia lihat ada ulat di apel tersebut. Dia mengatakan, kata Hallaj, "Ini apel dari surga buat kamu." Dia bilang, "Ya Hallaj, apel dari surga kok ada ulatnya?" Kata Al-Hallaj mengatakan, "Ini apel keluar dari Darul Khulud, dari tempat abadi, kemudian Darul Baqa, kemudian pindah ke Darul Fana, pindah ke dunia akan sirna, maka mengalami terkontaminasi dengan kerusakan dunia, makanya ada ulatnya." Ya mungkin apa namanya? Sistem pengirimannya kurang pas sehingga terkena ada ulatnya ya. Ini kebohongan Hallaj. Itu ada jin yang mengambilkan apel tersebut untuk Hallaj, tetapi jinnya tidak milah-milih, ternyata apel tersebut ada ulatnya. Ini diantara kisah yang disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala. Di antara kisah juga disebutkan bahwasanya karena dia mau sebagai Tuhan, dia datang ke Baghdad, kemudian dia mengirim anak buahnya, muridnya kepada seorang ulama atau seorang terkenal di situ. Katakan kepada orang si fulan tersebut, minta apa saja akan aku kabulkan. Akhirnya orang ini mengatakan, dia bilang, sampaikan kepada Al-Hallaj bahwasanya saya seorang yang suka dengan wanita. Ya. Saya paling senang dengan perempuan. Cuma saya sudah tua. Dan kepala saya asla, kepala saya botak sini. Saya minta Al-Hallaj, kalau bisa kembalikan rambut saya tumbuh lagi, sekarang saya sudah botak, kemudian jenggot saya sudah putih, saya ingin hitam kembali supaya saya bisa menggoda para wanita lagi. Artinya dia minta dimudahkan kembali. Al-Hallaj tidak mampu untuk membuat dia mudah kembali. Dia Tuhan, tapi Tuhan kemampuannya terbatas ya. Intinya ini diantara lelucon yang sebenarnya Al-Hallaj ya, intinya dia mengaku sebagai Tuhan. Dan akhirnya para ulama berfatwa agar dia dibunuh, karena dia telah dikafirkan oleh banyak ulama, dan mereka berfatwa untuk membunuh Al-Hallaj, sehingga pada tahun 309 dia ditangkap. Setelah ditangkap kemudian dipotong kedua tangannya dan dipotong kedua kakinya, dan dia masih hidup ya. Kemudian disalib, artinya disalib maksudnya ditaruh di atas di tiang, kemudian diikat atau diikat di situ dalam kondisi demikian ya, dan dia masih hidup. Kemudian kepalanya dipenggal ya karena dia murtad. Kemudian setelah itu jasadnya dibakar dan debunya ditebarkan di Sungai Dujlah di Irak. Ya. Ini kesudahan dari Al-Hallaj, dan dialah yang pertama kali memiliki akidah Nur Muhammadi. Nur Al-Muhammadi dalam kitabnya Tawasin. Ya. Kalau saya membacakan perkataan Hallaj dalam kitab Tawasin ya panjang ya. Tapi kita bacakan sebagiannya ya. Intinya ketika dia memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, anwarun nubuwah min nurihi barazat, yaitu nur-nur kenabian berasal dari cahaya-cahaya kenabian, berasal dari cahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anarhum min nurihi zaharat, dan cahaya-cahaya para nabi berasal dari cahaya Nabi yang nampak. Wa laisa fil anwari nurun anwar wa adhar wa aqdam minal qidam siwa nuri sahibil karam. Ya, bahwasanya tidak ada cahaya yang lebih nampak dan lebih qadim ya selain nurnya cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Himmatuhu sabaqatul himam wa wujuduhu sabaqal adam. Keberadaan nur tersebut mendahului ketiadaan. Ada al-adam, ada wujud. Wujud adalah ada, adam artinya tidak ada. Kata Al-Hallaj dalam kitabnya Tawasin, wujud cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahului al-adam. Sebelum ketiadaan sudah ada Nur Muhammad ya. Wasmuhu sabaqal qalam, dan nama cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahului al-qalam. Al-qalam yang pena yang untuk mencatat takdir ya. Di annahu kana min qabl umam ya, atau dan yang lainnya. Ini beliau menjelaskan bahwasanya Nur Muhammad adalah nur yang qadim ya, nur yang qadim. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya seluruh ilmu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau berkata, fawqahu ghamamatun baraqat wa tahtahu
burqatun lama'at wa asyraqat wa amtarat wa athmarat al-ulum kulluha qatratun min bahrihi. Sungguhnya ilmu seluruhnya berasal dari lautan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hikam kulluha ghurfatun min nahrihi. Seluruh hikmah-hikmah berasal dari cidukan dari sungai Nabi atau sungai cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian dia berkata juga fahuwal awwalu wa fin nubuwati fahuwal akhir. Nur Muhammad yang pertama meskipun dalam kenabian dia yang terakhir. Dan seterusnya intinya yang pertama kali kata Dr. Said Agil Siraj yang pertama kali meletakkan akidah Nur Muhammadi adalah Al-Hallaj, yaitu pada abad ketiga Hijriyah, abad ketiga Hijriyah. Adapun pemikiran Al-Hallaj tentang Nur Muhammadi ya, dia memandang bahwasanya Nabi Muhammad SAW, perhatikan sini ya, kita bicara tentang Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki dua hakikat. Dua hakikat. Hakikat pertama, yang pertama adalah tentang hakikat Nur Muhammad. Yang ini adalah qadim, ini adalah qadim azali. Yang tadi dia katakan bahwasanya keberadaan Nur Muhammad ada sebelum ketiadaan ya, bahkan ada sebelum adanya al-qalam, sebelum pena yang diciptakan Allah untuk mencatat alam semesta sudah ada Nur Muhammad. Hakikat yang kedua ini yang hadis, yaitu hakikat mungkin fisik atau fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, fisik Nabi. Maka ini hadis baru belakangan. Ini pendapat Al-Hallaj, sehingga Nur Muhammad azali meskipun fisik Nabi secara kenabian adalah Nabi yang terakhir, tapi sebenarnya Nur Muhammad sudah ada sejak awal. Nah, beliau menjelaskan Al-Hallaj dalam kitabnya Tawasin, hakikat Nur Muhammad inilah sumber dari segala ilmu, segala hikmah, semua berasal dari Nur Muhammad. Apa konsekuensi dari hal ini? Dijelaskan oleh Dr. Said Agil Siraj, hafizahullah taala, fi kulli khair, bahwasanya ini dampaknya pemikiran akidah wahdatul adyan ya. Wahdatul adyan atau wahdatul adyan. Itu semua agama benar. Semua agama benar. Kenapa? Karena sumbernya sama. Karena sumbernya satu, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad. Oleh karenanya ketika disebut dalam cerita ketika Al-Hallaj mendengar ada seorang mencaci maki Yahudi, seorang Yahudi kemudian mengatakan mencelanya, maka Hallaj menegur. Buat apa kau mencela Yahudi? Ya, intinya dia ingin menjelaskan bahwasanya semuanya sama, bersumber dari Nur Muhammadi, bersumber dari sumber yang sama, sehingga tidak perlu saling menyalahkan. Ini penjelasan tentang pemikiran Al-Hallaj tentang Nur Muhammad. Ini yang pertama kali, ini pemikiran apa? Pemikiran Al-Hallaj. Ya. Ini pemikiran Al-Hallaj. Al-Husain bin Mansur, namanya Al-Husain bin Mansur, yaitu dari tahun 244, wafat 309. Jadi intinya abad ketiga. Pemikiran Nur Muhammad ini baru muncul abad ketiga. Kemudian sekarang dilanjutkan, ini dilanjutkan oleh kaum Sufiyah sekarang, ya. Diteruskan oleh kaum Sufiyah. Di dunia ini, termasuk di Indonesia,
Di antara saya akan nukilkan perkataan sebagian orang-orang yang dianggap wali baik di Banjarmasin maupun di Samarinda yang mereka memiliki pemikiran tentang Nur Muhammad. Kita akan bacakan dan kemudian kita berusaha olah dan mirip-mirip dengan Al-Hajj atau mungkin ada perbedaan, tapi semuanya kembali kepada akidah Nur Muhammadi yang pertama kali meletakkan adalah Al-Hajj sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Said Agil Siraj. Ya, saya akan sebutkan insyaallah perkataan-perkataan mereka tentang Nur Muhammadi. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akidah ini akidah yang tersebar di Nusantara, ya. Bahkan didengung-dengungkan oleh sebagian orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i, ya, bahwasanya ada yang mengatakan Nur Muhammad diciptakan dari cahaya Allah, ada yang mengatakan seluruhnya berasal dari Nur Muhammad. Semuanya bersandar kepada hadis palsu yang disangka atau dipropagandakan, diriwayatkan oleh Abdul Razak As-San'ani dalam musannafnya, namun tidak ada ternyata. Hadis itu tersebut telah dinyatakan, dijelaskan tentang kedhaifannya oleh As-Suyuti, salah seorang besar dari mazhab Syafi'i, Suyuti ahli hadis, dan juga dijelaskan oleh Abdullah Al-Ghumari tentang hadisnya hadis maudhu. Taib. Saya bacakan hadisnya, ya. Kemudian kita berusaha menelaah hadis ini secara sanad maupun secara matan, ya. An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh As-San'ani dalam Abdul Razak As-San'ani dalam musannafnya, ya. An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ya. Akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya'. Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang perkara pertama yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu. Apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu? Qala ya Jabir. Kemudian Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, wahai Jabir bin Abdullah, inna Allah Ta'ala khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika min nurihi. Yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu adalah cahaya nabimu dari cahaya Allah. Ini lafal juga masalah. Allah menciptakan pertama kali adalah cahaya Nabi Muhammad dari cahaya Allah. Faja'ala dzalika an-nur yaduru bil qudrati haitsu syaa Allah. Maka jadilah cahaya tersebut berputar bersama dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, qudratullah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun fi dzalikal waqti lauhun wala qalamun wala jannatun wala nar wala malakun wala sama wala ardun wala syamsun wala qamar wala jinniyun wala insiyun. Ketika Allah menerbitkan cahaya Muhammad yang berasal dari cahayanya, ketika itu belum ada lauhil mahfuz, belum ada pena, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada malaikat, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada matahari, belum ada rembulan, belum ada jin, belum ada manusia. Falamma arada Allah an yakhluqal khalqa, ketika Allah hendak menciptakan makhluk, qasama dzalika nur arba'ata ajza. Maka Allah menjadikan sumber penciptaan makhluk tersebut berasal dari cahaya Nabi Muhammad SAW tadi. Allah bagi cahaya Nur Muhammad menjadi 4 bagian. Fa khalaqa minal juz'il awwal, maka dari cahaya pertama dari Nur Muhammad, ya, Allah ciptakan al-qalam, pena. Wa minas tsani al-lauh, dari bagian kedua Allah ciptakan lauhil mahfuz. Wa minas tsalits al-arsy, dari cahaya ketiga Allah ciptakan arsy. Cahaya pertama, kedua, ketiga. Pertama qalam, kedua lauh, ketiga al-arsy. Kemudian bagaimana cahaya bagian keempat? Tsumma qassama al-juz' ar-rabi' arba'ata ajza. Yang keempat dibagi lagi menjadi 4. Fa khalaqa minal juz'il awwal hamalatul arsy. Maka bagian pertama diciptakan malaikat pemikul arsy. Wa minas tsani al-kursi, yang kedua di kursi, yang ketiga wa minas tsalits baqil malaikah, dari seluruh malaikat. Kemudian yang keempat dipecah lagi, tsumma qasama al-juz' ar-rabi' arba'ata ajza. Cahaya yang keempat dipecah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, fa khalaqa minal awwal as-samawat. Dari bagian pertama Allah ciptakan langit, yang kedua wa minas tsanil ardin, Allah ciptakan bumi 7 lapis, wa minas tsalits al-jannah wan nar, surga dan neraka. Kemudian cahaya yang keempat Allah pecah lagi. Tsumma qassama ar-rabi' arba'ata ajza. Bagi 4 lagi, fa khalaqa minal awwal nur absarul mu'minin. Allah ciptakan cahaya pandangan kaum mukminin. Wa minas tsani nur qulubihim, yang kedua dari cahaya hati mereka, wa hiyal ma'rifatu billah, yaitu ma'rifatullah. Wa minas tsalits nur unsihim, ya. Kemudian dari yang ketiga dari cahaya
cahaya apa namanya tauhid mereka, bahwa tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, al-hadis. Dan kita ingin gambarkan tentang hadis ini, ya. Tolong diperhatikan agar kita ada gambaran tentang hadis ini, ya. Jadi hadis Jabir, Jabir berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi awwali syai'in an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya'. Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang apa yang pertama kali Allah ciptakan. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, Allah menciptakan sebelum segala sesuatu nuru nabiyyik. Kata Nabi SAW, nuru nabiyyika min nurihi. Ya. Yang artinya, nur nabimu, cahaya nabimu dari cahaya Allah. Ini nanti jadi masalah juga ya, perlafal ini. Ya, ada perkataan dari cahaya Allah. Dari cahaya Allah. Dan ini terjadi ketika itu belum ada, ya, di zaman atau belum ada segala sesuatu. Belum ada pena, lauhil mahfuz, belum ada malaikat, langit, bumi, jin, manusia, surga, neraka, dan lain-lain. Semuanya belum ada. Baik, kemudian Nabi menjelaskan dalam hadis palsu ini, kemudian Allah membagi cahaya ini menjadi 4. Setelah itu cahaya dibagi menjadi 4, ya, dibagi 4. Perhatikan, ya. 1, 2, 3, 4, ya. Ya. Dari kiri boleh. 1, 2, 3, 4. Perhatikan, yang dari bagian pertama, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam. Di sini al-qalam, pena. Kemudian dari bagian yang kedua Allah ciptakan lauhil mahfuz. Lauh mahfuz. Kemudian bagian ketiga Allah ciptakan al-arsh. Kemudian yang keempat Allah ciptakan yang keempat dibagi lagi, dibagi 4. Dibagi 4, kita bagi lagi. 1, 2, 3, 4. Ini hadis Jabir. Maka yang dari pertama, dari 4 ini, perhatikan 4 ini, ya, dibagi 4. Yang pertama dibagi hamalatul arsy. Hamalatul arsy, malaikat pemikul arsy. Kemudian setelah itu kursi. Kemudian malaikat yang lain. Malaikat seluruhnya. Malaikat yang lain. Yang ini dibagi 4 lagi. Perhatikan. Dibagi 4 lagi. Bagi 4, kita bagi 4 lagi. Satu, 2, 3, 4. Maka yang pertama jadi langit dan bumi. Langit 7 lapis. Kemudian yang bagian kedua bumi 7 lapis. Kemudian surga dan neraka. Kemudian yang keempat dibagi 4 lagi. Tentu hadisnya masih panjang ya, dibagi 4 lagi. Dibagi 4 lagi. Tapi kita bagi lagi 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tapi yang pertama nur absarul mukminin, cahaya pandangan kaum mukminin. Cahaya
pandangan kaum mukminin. Kemudian yang kedua diciptakan cahaya hati mereka, yaitu makrifat kepada Allah. Makrifat kepada Allah, makrifatullah. Kemudian yang ketiga tauhid. Kemudian yang keempat kayaknya dibagi lagi, saya tidak nukil lagi, ini dibagi lagi sepertinya dan seterusnya dibagi 4 lagi ya. Tapi saya cukup nukil sampai di sini dan seterusnya. Baik, inilah kita tinjau hadis ini. Ditinjau kita kalau meninjau hadis dari sisi sanad maupun dari sisi matan. Dari sisi sanad kita tidak ada sanadnya. Hadis ini dikatakan diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam kitabnya yaitu Musannaf ya. Namun tidak ditemukan ya. Tidak ditemukan riwayat ini dalam Musannaf. Tidak juga dalam tafsirnya ya, tidak dalam Musannafnya, dalam jami'nya ya. Oleh karenanya hadis ini secara sanad palsu. Didhaifkan oleh kata Suyuti wal hadits madhkur fi su'al laisa lahu isnadun yu'tamadu alaihi. Ini kata Suyuti tidak ada sanadnya. Ini hadis ya. Kata Suyuti tidak ada sanadnya. Ulama Syafi'i ya. Kemudian kata Gumari hadis maudhu, hadis palsu. Hadis palsu. Ini secara sanad. Secara sanad ini adalah hadis palsu ya. Kemudian kalau kita tinjau dari sebagian mereka mengatakan bagaimana dikatakan hadis palsu sementara kita dapati dalam bahkan saya bacakan perkataan Gumari bil jumlah fal hadis munkar maudhu la asrahu fi kutubis sunnah. Hadis-hadis munkar. Munkar berarti matanya bermasalah ya. Maudhu palsu ya. Kemudian tidak ada sumbernya sama sekali dalam buku-buku hadis enggak ada. Dalam buku-buku hadis enggak ada. Sebagian mereka mengatakan bagaimana hadis palsu? Mereka mengatakan sementara hadis ini disebut dalam kitab-kitab Maulid, ya, dalam kitab-kitab yang jelas tentang Maulid seperti Al-Barzanji, seperti Syaraful Anam, kemudian Ad-Dibai dan kitab-kitab Maulid baik di India maupun Maroko, maka dibantah oleh Abdullah bin Siddiq Al-Gumari. Beliau berkata, itu bukan buku-buku hadis ya. Sejak kapan buku-buku Maulid tersebut kemudian dijadikan sumber buku-buku hadis? Intinya hadis palsu meskipun terdapat dalam buku-buku Maulid. Ya, saya bacakan perkataan Al-Gumari. Al-Gumari ini adalah salah seorang tokoh yang dia ada kecenderungan kepada pemahaman Sufiyah, tapi dalam hal ini dia membantah mereka karena parah masalahnya. Dia mengatakan, "Ma yujadu fi kutubil Maulidin Nabawi min ahadits la khitama laha wa la zimama hiya min al-ghulu alladzi nahallahu wa rasul anhu." Yang terdapat dalam buku-buku Maulid Nabi yang dibacakan ketika acara Maulid Nabi berupa hadis-hadis yang tidak ada sanadnya, ya, tidak ada pegangannya. Dia termasuk gulu, berlebih-lebihan kepada Nabi yang Allah melarangnya dan Rasul juga melarang hal tersebut. Fatahrumu qira'atu tilkal kutub. Perhatikan ini mengatakan haram baca buku-buku tersebut. Haram baca buku-buku tersebut. Wala yuqbalu al-i'tidhar anha bi annaha minal fadail. Bi annaha fil fadail. Tidak ada uzur jangan mengatakan ini masalah fadail amal. Kenapa? Li anal fadail yatasahalu fiha bi riwayatin dhaif. Karena yang fadail kalau riwayatnya dhaif. Adapun hadis palsu, ammal haditsul magdzub fala yuqbalu fil fadail ijma'an. Adapun hadis palsu tidak boleh dipakai meskipun dalam fadail amal secara ijma' ulama. Bal tahrumu riwayatuhu, ya, bahkan haram untuk diriwayatkan kecuali dijelaskan hadis palsu. Jadi secara sanad dia palsu. Secara sanad dia palsu. Sekarang kita ingin tinjau dari sisi matan. Perhatikan matan. Perhatikan di sini. Nurun nabiyika min nurihi. Yang pertama Allah ciptakan cahaya Nabi dari cahaya Allah. Ini jadi masalah. Apa maksudnya cahaya Nabi dari cahaya Allah? Makanya sebagian, nanti saya akan bacakan perkataan sebagian saudara-saudara kita dari kaum Sufiyah baik di Banjarmasin maupun Samarinda, mereka memahami bahwasanya nur Nabi dari zat Allah dan ini kesyirikan. Bagaimana zat Nabi, cahaya Nabi berasal dari zat Allah? Kesyirikan. Jadi ini sama dengan pemikiran misalnya orang-orang Hindu mengatakan alam semesta atau sebagian manusia dari Brahmana atau sebagian orang Yahudi dalam kitab mereka Talmud mengatakan bahwa Yahudi berasal dari zat Allah atau dari ruh Allah. Ya, ini kesyirikan. Ya, gimana Allah melepaskan sebagian zatnya menjadi cahaya Nabi? Syirik.
Ya, seakan-akan ada cahaya Nabi berasal dari Allah. Makanya ini kalimat bisa jadi maknanya ambigu. Bisa jadi kita mengatakan cahaya nabimu berasal dari cahaya yang Allah ciptakan, tapi ketika itu kan belum ada apa-apa. Jadi seakan-akan maknanya cahaya nabi berasal dari cahaya Allah. Itu berasal dari cahaya Allah untuk menciptakan cahaya nabi. Sehingga sebagian mereka memahami sebagaimana dipahami oleh Al-Hallaj bahwasanya nur Muhammad adalah azali karena nur Allah azali mengkonsekuensikan bahwasanya nur Muhammad juga azali. Taib. Kalau begitu Nur Muhammad merupakan sumber dari penciptaan segala alam semesta. Dari pena dari Nur Muhammad. Lauhil Mahfuz dari Nur Muhammad. Arsy dari Nur Muhammad. Malaikat pemikul arsy dari Nur Muhammad. Kursi dari Nur Muhammad. Malaikat seluruhnya dari Nur Muhammad. Langit 7 lapis, bumi, surga, neraka, semuanya. Yang jadi masalah di sini. Neraka juga dari Nur Muhammad. Ini mungkin yang meriwayatkan hadis lupa ya. Karena dia ingin menyampaikan seluruh alam semesta dari Nur Muhammad. Sampai neraka pun ada cahaya Nur Muhammad di neraka ya. Kemudian ma'rifatul tauhid, kemudian dan selanjutnya. Ini menunjukkan ini khurafat ya. Khurafat dan tidak boleh seorang bangun akidahnya di atas hadis palsu seperti ini ya. Apalagi hadis palsu ini mengandung makna kesyirikan. Baik, sekarang kita bacakan pernyataan saudara-saudara kita tersebut tentang Nur Muhammad. Tidak lain kita ingin menyampaikan untuk beri nasihat. Hidup cuma sekali, jangan spekulasi. Spekulasi berakidah kesyirikan, hati-hati ya. Saya bacakan perkataan sebagian mereka. Berkata salah seorang dari mereka, saya tidak ingin menyebut namanya, wahai orang yang menuntut akhirat. Ini orang Indonesia. Ketahuilah olehmu bahwa tidak sempurna bagi engkau mengenal Tuhan kecuali Tuhan engkau kecuali dengan dua perkara. Tidak mungkin mengenal Tuhan kecuali dengan dua perkara. Pertama, mengetahui asal diri di engkau. Kedua, mengetahui awal apa permulaan dijadikan Allah. Adapun mula-mula yang dijadikan oleh Allah yaitu diberi nama Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad ini Allah jadikan akan ruh alam semesta. Bayangkan. Ini dia mengambil konsekuensi dari hadis tersebut bahwasanya dari Nur Muhammad ini Allah jadikan akan ruh alam semesta ini. Kemudian jasadnya alam semesta ini. Jadi ruh alam semesta dan jasadnya alam semesta bersumber dari Nur Muhammad. Bukan cuma ruhnya, jasadnya pun. Maka nyatalah bahwa ruh sekalian kita ini daripada Nur Muhammad. Kita semua dari Nur Muhammad. Adapun batang tubuh kita dari Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad adalah bapak ruh dan Nabi Adam adalah bapak tubuh. Win, tolong dihapus. Saya lanjutkan. Jadi mengatakan bahwasanya Nabi Adam adalah bapak tubuh kita. Adapun Nabi Muhammad adalah bapak ruh. Tetapi jasad Nabi Adam dijadikan dari tanah. Dan tanah itu asalnya dari banyu, air. Dan hapus. Tapi jasad Nabi Adam dijadikan dari tanah dan tanah itu asalnya dari banyu, air. Banyu itu asalnya daripada angin dan angin itu asalnya daripada api dan api itu dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya ruh kita Nur Muhammad asalnya, jasad kita juga Nur Muhammad asalnya. Ini kesimpulan dia. Ya, nanti akan saya gambarkan lagi di papan tulis insyaallah taala. Maka apabila ruh kita dan batang tubuh kita itu keduanya dari Nur Muhammad, maka yaitu Nur Muhammad itulah jualah nama keduanya tidak lain. Ya. Dan seterusnya. Kemudian mengatakan kemudian misrakanlah yang demikian itu kepada alam yang lainnya. Artinya jangan ada lagi yang lain hanya sebagaimana misra air dengan tumbuh-tumbuhan niscaya akan membukakan Allah Ta'ala hati engkau akan melihat keelokan zatnya yang wajibul wujud lagi suci adanya. Karena tubuh kita yang kasar ini sekali-sekali tidak dapat mengenal Allah kecuali dengan perantaraan nurnya. Nurnya itu misra pada kita dengan perantaraan Nur Muhammad. Enggak tahu misra maksudnya apa. Jika kita tidak ada Nur Muhammad, niscaya kita tidak ada sama sekali. Kalau kita tidak ada sama sekali, bagaimana hendak mengenal Tuhan? Jadi adanya kita dengan Nur Muhammad, mengenal Allah pun dengan Nur Muhammad. Oleh sebab itu, karena ia adalah Nur Muhammad, lagi terhampir pada wujudnya Ta'ala, tidak ada yang paling hampir kepada Allah kecuali Muhammad. Saya ingin menyampaikan perkataan beliau, ya. Logika tentang Nur Muhammad. Kata dia, kita tidak bisa mengenal Allah kecuali mengenal tentang Nur Muhammad. Jadi, Nur Muhammad. Dia menjelaskan bahwasanya alam semesta, kata dia, alam semesta, ruh alam semesta
dari Nur Muhammad. Kemudian lalu kata dia lalu perhatikan kemudian jasad alam semesta fisiknya juga dari Nur Muhammad. Contoh sampel yang disebutkan contoh tentang tentang manusia. Contoh di antara alam semesta adalah manusia. Contoh di antara alam semesta adalah manusia. Baik, manusia kata dia tadi atas dua ya. Ruh dari Nur Muhammad. Nur Muhammad. Adapun batang tubuh fisik dari Nabi Adam. Dari Nabi Adam. Ya. Maka Muhammad adalah bapak ruh, bapak jasad. Muhammad kata dia sama dengan bapak ruh, Adam sama dengan bapak jasad. Tapi jangan dulu berhenti sampai di sini. Perhatikan. Jasad, kemudian dia jelaskan jasad berasal dari apa tadi? Banyu ya. Jadi siapa tadi? Saya baca tadi. Sebentar. Tanah, dari banyu, dari angin, ya. Kata dia jasad berasal dari tanah, air, kemudian angin, kemudian api. Nah, api ini berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad. Ya. Kata dia tanah, saya bacakan tanah berasal dari banyu, banyu dari angin. Jadi tanah dari air, bukan begini ya, salah. Jasad dari tanah berasal dari banyu, kemudian banyu berasal dari angin berasal dari api dari atau banyu, kemudian banyu dari angin, kemudian angin dari api dari Nur Muhammad. Kesimpulannya jasad juga ternyata kembali kepada Nur Muhammad. Ya, sehingga dia menyimpulkan bahwasanya ruh alam semesta dari Nur Muhammad, lalu jasad juga kesimpulannya dari Nur Muhammad. Jadi semuanya Nur Muhammad. Semua dari Nur Muhammad. Contohnya manusia dari Nur Muhammad. Ini akidah yang kembali kepada hadis palsu tadi. Hadis palsu tadi bahwasanya semua berasal dari Nur Muhammad. Katanya tidak bisa mengenal Allah kecuali dengan meyakini akidah ini. Akidah yang tidak benar, menyimpang, dibangun di atas hadis palsu. Kemudian ada juga yang berkata di antara mereka, di semuanya saya ambil dari YouTube ya, ada semua. Ya. Kalau mau dicari sebelum dihapus ada ya. Ada lagi yang berkata, kalau ruh Nabi itu langsung dari zat Allah, ini saya khawatirkan, ini syirik. Kalau ruh Nabi itu langsung dari zat Allah ruh Nabi, ini repot. Akhirnya melazimkan wahdatul wujud. Kalau nur Nabi dari zat Allah berarti ya ini bagian dari zat Allah. Kemudian alam semesta dari nur Nabi ya repot. Semuanya berarti kembali kepada zat Allah. Ini adalah akidahnya Platonis ya. Aflutin dalam akidah Al-Faid sebagaimana kita pernah jelaskan tatkala kita bahas tentang falasifah. Ya. Dia mengatakan kalau nasab ruhnya atau nasab hakikatnya dari Allah sebagaimana dalam hadis nuru nabiyyika min nurihi. Nur cahaya Nabi berasal dari cahaya Allah. Artinya ruh Nabi atau nur Nabi atau hakikat Nabi dijadikan Allah makhluk tapi dari zat Allah. Makhluk tapi dari zat Allah. Kemudian ada di antara mereka juga yang berkata misalnya salah seorang guru di antara mereka berkata ya, saya bacakan ya. Beliau mengatakan bahwasanya semua alam semesta bahan bakunya dari Nur Muhammad. Beliau berkata ketika menjelaskan tentang hadis Nur Muhammad,
Sahabat yang bernama Jabir, beliau bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, bahan baku alam semesta ini apa? Dia terjemahkan secara gampang. Bahan baku alam semesta ini apa secara makna? Katanya Rasul SAW, wahai Jabir, bahwa bahan baku, bahan asal dari semua apapun yang ada adalah nur nabimu. Kalau begitu disimpulkan dan diringkaskan betapa agungnya Rasulullah, di mana agung dan hebatnya Rasulullah. Karena Rasulullah inilah kisah tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita sepertinya bisa melihat lawan Allah, kita sepertinya bisa lebih kenal dengan Allah. Kenapa? Kita lebih bisa kenal dengan Allah. Kenapa? Karena dialah diulah dengan Allah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti berkat nur Rasulullah kita kenal dengan Allah. Kita tahu Allah kuasa, kita tahu Allah itu kaya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah nyata disebut orang kaya. Dan kekayaan beliau dunia dan akhirat milik mutlak. Makanya beliau itu fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmu lauhil qalami. Maka sungguhnya di antara kedermawananmu dunia dan akhirat, dan di antara ilmu adalah ilmu lauhil mahfuz dan ilmu al-qalam, pena pencatat takdir. Maka Rasulullah dunia dan akhirat, milik Rasulullah dunia dan surga serta isinya, betapa sungguhnya Rasulullah SAW. Subhanallah. Jadi semua alam semesta milik Nabi, karena semua dari nur Nabi. Ya. Dunia dan akhirat milik Nabi, lauhil mahfuz ilmu Nabi, semuanya dari Nabi SAW. Karena kolam, makanya kita kadang sebagian orang berusaha mengatakan, oh bukan maksudnya demikian. Kita bilang mereka punya keyakinan tentang hadis ini. Bahwasanya pena diciptakan dari Nur Muhammad. Pena, lauhil mahfuz diciptakan dari Nur Muhammad. Oleh karenanya Nabi mengetahui seluruh isi lauhil mahfuz. Kenapa? Karena pena diciptakan dari Nabi, dari alam semesta, bahan bakunya dari Nur Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad sangat kaya raya. Dunia dan akhirat adalah milik Nabi SAW. Makanya sebagian ulama ketika membantah syair ini, dan syair sering dibaca dalam Maulid Nabi, dikatakan seandainya ini dimaksudkan adalah Allah, tentu sangat tepat. Fa inna, coba kita bacakan kembali. Fa inna min judika dunya wa dharrataha. Di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat. Wa min ulumika, dan di antara ilmumu ilmu lauhil qalami. Ilmu tentang lauhil mahfuz. Kalau ini Allah pas. Tapi sekarang bukan Allah, maksudnya Nabi. Di antara kedermawanan engkau wahai Nabi adalah dunia dan akhirat. Subhanallah, surga semuanya kedermawanan Nabi. Dari Allah, bukan dari Nabi. Tapi mereka punya keyakinan dari Nur Muhammad. Makanya wajar jika mereka mengatakan surga dan dunia dan akhirat adalah dari Nabi, kedermawanan Nabi. Dan ilmu lauhil mahfuz semuanya Nabi juga tahu, karena bahan bakunya dari nur Nabi SAW. Kemudian dia berkata lagi, dia memberi pendekatan ya. Jadi milik Rasulullah dunia dan akhirat, milik Rasulullah dunia dan surga serta isinya, semua milik Nabi. Betapa sugihnya Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata lagi, diumpamakan nur Nabi Muhammad itu dengan alam semesta ini oleh ulama seperti tinta dengan huruf hijaiyah. Maka tinta itu bahan baku asal, sedangkan huruf-huruf hijaiyah itu seperti alam semesta. Maka ada alif, ada ba, ada ta, ada tha, ya, ada jim sampai huruf hijaiyah. Maka silakan kita memandang alif tapi jangan lupa tinta. Silakan memandang ba tapi jangan lupakan tinta. Sebab tinta itu lebih nyata daripada huruf. Kenapa? Karena tinta adalah sebab adanya huruf. Tanpa tinta maka huruf tidak akan muncul. Artinya alam semesta ini yang kita lihat secara kasat nyata, di balik ini semua ada Nur Muhammad. Karena tintanya Nur Muhammad. Ini cuma penampakannya seperti huruf hijaiyah. Ya. Barang siapa memandang alif lalu melupakan tinta, sungguhnya hatinya terhijab. Ya. Siapa yang memandang alif lalu melupakan tinta, hatinya terhijab. Kita semua terhijab, berarti kita ini parah karena kita enggak pernah lihat. Harusnya kalau kita lihat pohon, ya ada Nur Muhammad. Kita lihat manusia, ada Nur Muhammad. Harusnya demikian kata guru ini. Ya. Berarti kalau yang tidak bisa melihat demikian, hatinya tertutupi. Alam semesta ini diulah langit, diulah bumi seperti huruf hijaiyah. Semua itu tanpa Nur Muhammad tidak akan nampak. Yang dimaksud dengan nur di sini bukan cahaya tapi sebab. Bahkan cahaya lampu, cahaya matahari semuanya terbit dari nur Nabi kita Muhammad. Walaupun mata memandang langit tapi langit tidak masuk ke hati. Walaupun mata memandang binatang-binatang tidak masuk ke hati. Walaupun mata memandang duit, memandang sendok, memandang piring, memandang makanan, semua tidak masuk ke hati. Karena hati kita kenal ini asal bahan bakunya apa? Nur Muhammad. Jadi lihat ayam, oh isinya Nur Muhammad. Lihat lodeh, isinya Nur Muhammad. Jadi kesimpulan dari ini. Karena dibalik ini semua Nur Muhammad. Bahan baku alam semesta. Lihat sapi, Nur Muhammad. Mohon maaf, lihat babi, dibalik itu ada Nur Muhammad. Karena dia bilang semua alam semesta dari Nur Muhammad. Dia tidak sadar bahwasanya konsekuensinya buruk. Baik, inilah akidah mereka. Ya. Sebagian mereka juga berkata, seperti ada salah seorang guru lagi ya, dari Samarinda ya, dia berkata bagaimana Nabi Musa bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Ya. Dia cerita, Allah fa'auhayna ila Musa nidrib bi asaqal hajar. Kami wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Ketika Nabi Musa memukul tongkatnya ke laut, tidak banyak pikir, dipukulkan, ternyata langit laut tidak terbelah. Tidak ada reaksi katanya. Sampai dipukul berkali-kali. Nabi Musa pukul berkali-kali. Itu cerita dari mana saya nggak tahu. Tapi dia cerita di hadapan banyak orang dalam ceramahnya. Musa mukulkan berkali-kali.
Sampai diriwayatkan kata dia, riwayat entah dari mana, sampai 10 kali Nabi Musa mukul. Musuh semakin dekat, mukul 10 kali, tidak ada reaksi. Karena apa? Karena dia belum bersolawat. Ada wasilahnya. Sallu ala Muhammad. Allah memperkenalkan wujud Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad diperkenalkan pada hari itu. Maka Nabi Musa berkata, bersolawat kepada Nabi. Maka di tongkat Nabi Musa mengalir nur Muhammad. Ya. Salli ala Muhammad. Nabi Musa memukul seraya berucap, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tikrar. Begitu dipukul terbelahlah laut. Gara-gara Nabi Musa lupa bersolawat, ternyata tidak mau terbuka-buka. Ya. Dan dia mengatakan juga, contohnya Nabi Adam, kenapa dimulakan oleh malaikat? Nabi Adam dimulakan oleh malaikat karena Nabi Adam mengandung nur Muhammad. Kenapa Nabi Nuh selamat dari badai topan? Karena mengandung nur Muhammad. Kenapa Nabi Ibrahim selamat dari Raja Namrud? Karena dari api, karena mengandung nur Muhammad. Kenapa Musa selamat dikejar Fir'aun? Karena berkat nur Muhammad. Seluruh nabi-nabi itu diselamatkan oleh karena mengandung nur Nabi Muhammad. Nabi Ismail selamat digantikan dengan kambing karena mengandung nur Muhammad, dan seterusnya. Ini semua adalah khurafat, ya. Bantahannya tentu sangat mudah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu. Kita katakan bahwasanya pertama hadisnya palsu, kemudian matannya juga mengandung nilai-nilai kesyirikan, seperti dikatakan Nur Muhammad berasal dari zat Allah Subhanahu wa taala, dan juga di sini mencela Nur Muhammad karena semua alam semesta dari Muhammad, di antara alam semesta ada neraka dari Nur Muhammad, sebenarnya dalam 8 hadis, ada babi, ada anjing, ada kotoran, ada sampah, itu semua dari Nur Muhammad kalau begitu, ya. Dan ini tentu tidak benar, dan ini mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga mengantarkan kepada kesyirikan yang lain, yaitu meyakini bahwasanya dunia dan akhirat adalah kedermawanan Nabi, sebagaimana pernyataan salah seorang guru di salah satu kota di tanah air. Apalagi mengatakan ilmu lauhil mahfuz Nabi tahu, dan Nabi tahu ilmu gaib, ini kesyirikan. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah, kata Allah, tidak ada yang tahu ilmu gaib di langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia mengatakan Nabi mengetahui seluruh ilmu gaib, dunia dan akhirat adalah milik Nabi, surga semua dari milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dermawan Nabi, ya. Dia tidak sebut Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah kesyirikan, ya. Kemudian kita katakan, ya, bahwasanya kalau kita bicara kontradiktif mereka, seperti mereka mengatakan Nabi Musa mukul 10 kali, itu riwayat dari mana? Jangan ngarang hadis palsu, jangan ngarang riwayat palsu. Tidak boleh. Mana Nabi Musa pukul tongkat 10 kali gagal. Memalukan, pukul 10 kali gagal. Bani Israel itu, Musa gagal. Kemudian dia mengatakan, Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tentu Bani Israel akan dengar. Kalau memang kejadiannya demikian, orang akan beriman seluruhnya kepada Nabi. Ya, siapa itu Muhammad? Pasti heboh. Ya, dan ini khurafat. Ya. Khurafat. Bagaimana kemudian katanya? Kemudian juga, bukankah lautan juga terbuat dari Nur Muhammad? Bukankah tongkat itu sudah ada Nur Muhammadnya? Karena alam semesta terbuat dari Nur Muhammad. Ya. Kemudian kata tadi, malaikat suruh sujud kepada Adam karena Adam dari Nur Muhammad. Loh, malaikat juga dari Nur Muhammad. Nur sujud dengan Nur. Kalau Nabi Adam ada Nur Muhammadnya, malaikat juga dari Nur Muhammad. Ya. Kemudian, kenapa Ibrahim selamat dari api? Api juga dari Nur Muhammad. Ibrahim dari Nur Muhammad. Semua alam semesta dari Nur Muhammad. Ya. Dan seterusnya. Ini semua tentu bertentangan, ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sirajan munira. Nabi adalah cahaya, maksudnya secara maknawi Rasulullah SAW memberi yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan terang benderang. Nabi adalah cahaya. Inna arsalnaka syahidan basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira, lampu yang bercahaya, ya. Maksudnya secara maknawi, bukan Nabi keluar cahaya, ya. Karena kalau Nabi keluar cahaya ada lampu, tentu Abu Jahal dan teman-temannya sudah beriman. Oleh karena ketika Nabi SAW salat, di depan ada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kapan menarik kakinya supaya ada space buat Nabi sujud? Ketika Nabi menyentuh baru Aisyah menarik kakinya. Aisyah berkata, "Wa kanatil buyutu laisa fiha masabih." Kenapa saya tunggu di sentuh Nabi? Karena di rumah tidak ada lampu. Kalau tubuh Nabi bercahaya, tentu Aisyah lihat, oh Nabi mau sujud, sehingga dia tidak perlu tunggu disentuh. Tapi dia mengatakan karena tidak ada lampu, maka saya tidak lihat Nabi. Ya, demikian juga ketika Aisyah terbangun di malam hari, cari-cari Nabi di mana? Ternyata dia pegang kaki Nabi. Di lampu. Kalau Nabi bercahaya secara fisik seperti kita yang disangkakan oleh mereka, tentunya orang kafir akan beriman, dan Aisyah tidak perlu mengatakan saya cari-cari Nabi. Intinya ini sebagian yang bisa saya sampaikan tentang akidah Nur Muhammad yang berasal dari Al-Hallaj, seorang yang dikafirkan oleh para ulama.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika.